Assalamualaikum Pak Julman, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Eva, alhamdulillah sehat alhamdulillah. Ibu Eva apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Ini Mhm, katanya ada yang mau dibicarakan Pak. Kira-kira mhm. apa ya Pak? Iya Bu, ini ada yang nak ceritakan Bu ya, tentang rekan-rekan guru di sekolah nih Pak, yang setelah saya amati, cara belajar itu masih monoton Bu. Masih gitu-gitu aja dengan metode konvensional, metode ceramah, dan terkadang membuat siswa menjadi bosan di kelas begitu Bu. Tidak ada pembelajaran bervariasi. Mungkin, Oh, itu Bu sebabnya saya ingin berbagi gitu cerita ya Bu. Pak. Mhm. Setelah misalnya kita berbincang-bincang ini, apa sih harapan Bapak? Harapan saya, Bu, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan saya itu, Bu, rekan guru ini, Bu, supaya ada perubahan dalam baik metode pembelajarannya di kelas, Bu, dan model pembelajarannya itu, Bu. Seperti itu, Bu. Perubahan cara penyampaian metode pembelajaran seperti apa yang Bapak inginkan kira-kira ya Pak? Oh, jadi begini, Bu. Yang saya inginkan idealnya perubahan dalam metode, model, dan media pembelajarannya, Bu. Yang lebih variatif tentu saja, Bu. Misalnya dengan metode-metode yang sekarang lagi berkembang, Bu ya. Misalnya quizzes, Canva, minimal adalah PowerPoint, slide PowerPoint di kelas yang diterapkan, Bu. Gitu, Bu. Oh, seperti itu. Hmm. Jika itu adalah kondisi yang idealnya kan Pak, Hmm. kira-kira di level 1 sampai 10 kondisi ini ada di level berapa ya Pak? Iya, Bu. Untuk saat ini sepertinya di level 5 sepertinya, Bu. Saya nilai levelnya, Bu. Oh, Iya. jadi saat ini masih level 5 ya Pak. Hmm. Kira-kira saat Bapak adanya perubahan, Bapak ingin level berapa? Saya ingin ke level 8 itu 8 saja itu sudah cukup Bu, menurut saya Bu. Mengingat ya itu tadi Bu, di siswa di rekan guru kita kan di senior kan banyak guru senior Bu. Hmm. Jadi menghormati senior kan tahu lah ya, agak ini kan perlu ekstra gitu Bu. Oh, jadi masih ingin di level 8 ya Pak. Nah, Iya. untuk mencapai level 8 tersebut, kira-kira apa sih rencana Bapak dan mau berbuat apa untuk rekan-rekan Bapak di sekolah itu Pak? Iya Bu, sebenarnya itu yang masih saya pikirkan ya Pak, ya Bu ya. Mungkin saya bisa membuat pendampingan ya Bu ya, atau mentoring saja begitu kepada rekan-rekan guru secara bergiliran Bu, seperti itu kira-kira Bu rencana Bu. Oh, Hmm. adakah strategi lain Pak selain mentoring? Strategi lain gimana Bu ya, mungkin saya akan mengkonsultasikan dulu ke kepala sekolah ya Bu ya, untuk misalnya workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah, Oh, begitu Bu. jadi pilihannya dua ya Pak, melakukan mentoring dan mengadakan semacam pelatihan. Nah, di antara dua itu, kira-kira mana yang Bapak lebih nyaman di sekolah Bapak untuk guru-guru itu Pak? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat Ibu ya, sebab, kalau yang model misalnya workshop itu membutuh biaya yang lebih untuk guru-guru, Bu, karena membutuhkan narasumber yang tepat nih, Bu, ya, untuk kegiatan itu. Jadi saya lebih tertarik ke mentoring sepertinya, Bu, ya. Iya, tepat itu. Jadi intinya Pak lebih memilih mentoring daripada pelatihan. Untuk mentoring ini kira-kira Bapak akan laksanakan dalam waktu kapan ya Pak? Mungkin secepatnya, Bu, ya, mungkin minggu depan bisa saya akan mulai mentoring ke rekan guru secara bergiliran, Bu. Seperti itu, Bu. Mhm. Dalam kegiatan mentoring nanti Pak, Bapak ada dibantu rekan-rekan Bapak di sekolah Pak? Iya, Bu, mungkin saya akan minta bantu sama guru lain yaitu Pak Henry sama Bu Ipit yang juga, bisa dalam media pembelajaran, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, baik, jadi Bapak akan melakukan kolaborasi juga ya dengan rekan-rekan Bapak. Kira-kira nih ya Pak, Iya, yang Bu. Bapak dapatkan dari percakapan kita ini apa ya Pak? Iya, Bu, saya melakukan kolaborasi dengan rekan saya, Bu. Saya mendapat gambaran tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan dalam merubah proses pelajaran di kelas, Bu, menjadi bervariatif seperti itu, Bu, dengan metode-metode mentoring yang telah, saya sampaikan tadi, Bu, heeh.
Baiklah Pak ya. Jadi kira-kira percakapan kita Bapak sudah dapat solusi, tinggal Iya, melaksanakannya. Saya harap kita ada lagi nanti di sesi-sesi lain berbincang-bincang hasil yang sudah Bapak laksanakan ya Pak. iya, insya Allah Bu. Ya, Ya. mudah-mudahan Bu. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Bu ya sudah mau berbagi cerita, mendengar cerita saya terkait permasalahan saya di kelas Bu. Ya, saya juga terima kasih Pak, karena dengan Iya, berbagi kayak gini saya juga lebih tahu ya Pak. iya, Oke, saya ini mau ada keperluan lain ya Pak. Terima kasih iya Bu. banyak Pak. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eva, gimana kabarnya hari ini Bu Eva? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu Eva. Hari ini boleh nggak kita Bu Eva ngobrol sebentar gitu? Ya sekitar 10 atau 15 menit gitulah Bu Eva. Boleh, boleh Bu, silakan. Apa ini yang mau kita obrolkan? Oke, terima kasih Bu Eva telah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol bersama dengan saya. Sebenarnya saya seharusnya yang berterima kasih sama Ibu. Mungkin Ibu nampak kalau aku ini agak-agak ada galau sedikit. Iya kan Bu? Oh, oh begitu Bu. Oh iya, kira-kira nih setelah diskusi nih, apa sih tujuan yang ingin Bu Eva harapkan nih dari diskusi kita nih? Saya sebenarnya ada permasalahan sedikit di kelas kan Bu. Harapan Hmm. saya setelah kita berbincang ini adalah jalan yang saya dapat dengan melihat anak-anak itu aktif dalam pembelajaran saya. Karena selama ini ada beberapa hal yang saya rasa mengganjal di hati saya, Bu. Seperti itu. Oh, begitu Bu Eva ya. Memangnya permasalahannya apa yang terjadi di kelas Bu Eva ini ya? Anak-anaknya agak pasif Bu dalam pembelajaran. Mereka seperti tidak punya semangat lah mendengarkan saya dalam pembelajaran itu Bu. Eh, Bisa Ibu Eva ceritakan ya lebih detail siswa seperti apa yang Ibu maksud? Atau adakah ciri-ciri khusus ya yang mungkin perlu Ibu Eva perhatikan? Oh, anaknya ada beberapa orang dari sekian siswa dan hampir di setiap kelas sih ada sih Bu. Mereka kadang hanya bermain-main dengan kawannya, ada yang menggambar-menggambar, ada bahkan yang kayaknya ngantuk gitu, tidak punya semangat seperti itulah Bu. Dari beberapa siswa itu. Eh, Menurut Bu Eva nih, apa sih yang menjadi penyebab ya siswa-siswa tersebut itu kurang aktif? Adakah hal-hal yang mungkin terlewatkan Bu Eva lah dalam persiapan pembelajaran Ibu gitu? Yang kalau saya pikir-pikir ya kan Bu, mungkin apa metode saya ke dalam pembelajaran itu terlalu monoton sehingga tidak menarik menurut mereka dan terlihat membosankan ya Bu, apa seperti itu ya? Baik. Jadi kalau menurut Bu Eva nih, dengan permasalahan seperti itu ya, kira-kira Bu Eva ini saat ini berada di level berapa ya? Oh mungkin di level 5 Bu. Oke, baik. Jadi kalau seandainya dari diskusi ini, Bu Eva berharap Bu Eva nanti ke depannya inginnya berada di level mana nih? Berapa? Kalau harapan saya ya Bu level 10 lah, biar namanya mengharap. Tapi ya di level 8 pun saya sudah alhamdulillah dengan kondisi pelajaran saya yang matematika. Tapi saya mengharap adalah peningkatan, bagaimanalah seperti itu Bu. Oh, begitu Bu Eva ya. Sekarang coba kita pikirkan nih beberapa solusi yang mungkin bisa kita coba ya Bu ya. Bagaimana kalau kita mulai pembelajaran itu dengan pembelajaran lebih interaktif misalnya ya misalnya di situ Ibu selingkan dengan ada ice breaking atau menggunakan permainan atau juga dengan menggunakan diskusi kelompok Bu. Oh, bisa coba ya Bu. Mungkin kalau dia berdiskusi kelompok, siswa itu mungkin bisa lebih aktif atau dengan X breaking mereka lebih apa ya Bu? Apa itu namanya?
konsentrasi ya kan Bu ya. Bisa aku coba ya Bu ya. Terima kasih ya Bu, itu perlu saya coba dan saya pahami untuk pembelajaran saya. Oke, selesai mencoba berbagai solusi yang kita bahas tadi, penting bagi kita Bu ya untuk merefleksikan hasilnya gitu ya. Apa saja yang berhasil dan apa saja yang perlu kita perbaiki Bu Eva gitu ya. Mudah-mudahan Bu setelah saya praktekkan nanti dengan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, saya akan jumpa Ibu lagi, kita berbincang-bincang lagi mengenai hasilnya. Karena mungkin kalau tidak diterapkan kan kita belum tahu hasilnya Bu. Cuma harapan saya nampaklah hasilnya dengan saya buat materi atau pembelajaran yang lebih kreatif seperti yang Ibu sarankan. Makasih loh Bu. Oke Bu, sama-sama. Jangan ragu Bu ya untuk kita berbagi pengalaman Bu ya. Dan tidak dengan saya saja, bisa juga kita berbagi pengalaman itu dengan guru-guru lain. Mari kita saling berbagi pengalaman demi untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita Bu ya. Iya, terima kasih banyak loh Bu atas waktunya. Ini saya mau masuk kelas Bu. Makasih ya Bu. Oke Bu Eva, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.